Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, asistensi teknologi sediaan liquid semi solid kita lanjutkan untuk resep berikutnya ya. Nah, resep berikutnya ini ya, yaitu resipe balsem puting sekundum formule 20 bisa dasigna bis dia dioleskan pada puting ya. Jadi memang ini adalah balsem namanya adalah balsem puting, yaitu nama lainnya. Nama resminya itu adalah emulsi Peruviani emulsi 1. Itu terdapat uraiannya yang lengkap di Formularium Indonesia. Nah, jadi memang nama lainnya adalah balsem papillare atau balsem puting. Jadi memang dia ditujukan untuk dioleskan pada puting yang lecet atau kena iritasi. Ya, nah, jadi nanti diperhatikan ya apabila mendapatkan resep seperti ini, resep balsem puting, tetapi nama pasiennya bukan nama perempuan atau kalau nama laki-laki berarti harus ada nyonya di depannya. Ya, kalau bukan berarti harus diusul atau ditanyakan kepada penulis resep ya. Oke, kita masuk ke uraian formulanya. Uraian formulanya itu kalau kita lihat di Formularium Indonesia, itu tiap 100 gram mengandung balsam Peru, balsam peruvianum 4 gram, gumi arabicum 8 gram, tannin 3 gram, gliserol 40 gram, dan aquades at 100 gram. Nah, sekarang kita buat perhitungan bahan sesuai permintaan resep, yaitu 20 gram. Jadi, masing-masing bahan kita kalikan dengan 20 per 100. Ya, karena 100 itu 100 itu adalah total dari keseluruhan komponen formula yang ada di buku resmi ya. Ini 100 gram. Oke. Nah, jadi kita lihat balsam Peru. Untuk menghitung balsam Perunya itu 20 per 100 kali 4 gram. Kemudian gumi arabicum ya. Jadi di sini butuh emulsi karena balsam Perunya ini tidak bisa bercampur dengan air sehingga diemulsikan menggunakan pengemulsi GOM, yaitu gumi arabicum. Kita hitung dulu 20 per 100 kali 8, 1,6 gram. Kemudian tannin 20 per 100 kali 3 gram. Dan seterusnya ya, gliserol dan aquades. Aquadesnya 20 gram, tetapi ada air untuk korpus emulsi ini ya. Nah, air untuk korpus emulsi ini ditambahkan untuk membentuk inti emulsi ketika bahan yang akan diemulsikan bersama dengan GOM itu akan dibentuk menjadi inti dari emulsinya. Nanti jadi inti emulsinya baru bisa diencerkan. Seperti itu ya. Oke, jadi perhitungan bahan sudah. Sekarang prosedur kerjanya. Ya, jadi kita siapkan dulu alat dan bahan. Botol dikalibrasi sebanyak ukuran 20 ml. Ya. Kemudian ditimbang tanninnya sebanyak 0,6 gram. Tannin ini larutnya dalam air panas. Jadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan air kurang lebih 10 ml, dipanaskan pada api langsung. Bisa dijepit tabung reaksinya, kemudian masukkan bagian dalam tabung reaksinya itu ke penangas air. Ya, jadi nanti dia terpanaskan di situ sehingga nanti larut seperti melarutkan metil paraben. Kemudian timbang balsam Perunya. Balsam Peru inilah yang akan diemulsikan ya. Ditimbang seperti biasa sebanyak 0,8 gram. Kemudian masukkan ditimbang dulu pengemulsinya ya. Jadi GOM-nya duluan masuk ya. Jadi PGA-nya ditimbang sebanyak 1,6. Kemudian diukur air sebanyak 1,5 kali dari PGA, yaitu 1,5 kali 1,6 tadi sudah dihitung sekitar 2,4 mili atau
untuk memudahkan dicukupkan menjadi 2,5 ml saja. Ya, jadi gomnya metode gom basah ya. Jadi gomnya ditambahkan dengan air di dalam lumpang, itu digerus hingga terbentuk musilago. Ya. Nah, setelah jadi musilagonya, dimasukkanlah balsem peru yang sudah ditimbang tadi ke dalam lumpang, digerus hingga homogen. Jadi balsem peru yang akan diemulsikan dimasukkan ke dalam gom yang sudah bercampur dengan air untuk korpus emulsi. Digerus satu arah hingga terbentuk emulsi. Ya, jadi kalau sudah terbentuk emulsi itu ada suara khas yang terdengar. Nah, setelah jadi balsem peru emulsinya, itu jangan dulu langsung diencerkan dengan air. Ya, jangan dulu langsung diencerkan dengan air karena khawatir nanti merusak inti emulsi yang sudah jadi tadi. Jadi kalau ada bahan kental di dalam formula, ya, maka bahan kental itu yang kita pakai untuk mengencerkan emulsi yang sudah jadi. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada ya enggak apa-apa, langsung air tapi sedikit demi sedikit. Tetapi kan di formula ini ada gliserol. Gliserol itu bahan kental, ditambahkan ke dalam emulsi yang sudah jadi itu untuk menstabilkan emulsinya. Ya, jadi nanti masuk gliserolnya, baru kita bisa tambahkan air sedikit ya. Oh ya, ada air tadi yang berisi larutan tanin. Ya, tetapi jangan ditambahkan dalam keadaan panas. Jadi taninnya setelah larut tadi dalam air panas itu didinginkan dulu. Nanti dingin baru masukkan ke dalam emulsi yang sudah diencerkan dengan gliserol dan sedikit air. Oke. Masukkan ke lumpang, aduk lagi hingga homogen, kemudian tuanglah ke dalam botol, cukupkan volumenya, dan beri etiket sesuai resep. Etiket berwarna biru. Oke, baik. Demikian barangkali untuk balsem puting ya, tidak terlalu panjang cara kerjanya ya. Semoga bisa dipraktikkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.